What happens when people have finally had enough? Look at Indonesia right now. Demo besar-besaran yang melanda Indonesia pada Agustus 2025 bukan cuma membuat geger masyarakat dalam negeri, tetapi juga jadi sorotan dunia internasional. Media asing ramai memberitakan, warganet luar negeri berkomentar, bahkan banyak warga asing yang ikut buka suara dan memberikan pandangan mereka soal gejolak yang sedang terjadi. Selama ini, banyak warga asing mengenal Indonesia sebagai negeri yang kaya dan penuh keindahan. Namun ketika mereka melihat ribuan orang turun ke jalan, bahkan sampai terjadi bentrokan dan korban jiwa, banyak warga asing mulai sadar kalau ada yang tidak beres dengan kondisi politik di Indonesia. 바로 오스마냐. 최근 뉴스랑 SNS 영상을 보니까 그 인도네시아 상황이 점점 안 좋아지는 것 같더라고요. 그래서 빨리 평화가 찾아오길 바라고 이 상황이 빨리 마무리가 되었으면 좋겠습니다. 다치는 사람 없이 잘 마무리가 되었으면 좋겠습니다. Tentu, ini adalah sebuah ironi, sebuah negara yang begitu kaya, namun tidak semua rakyat Indonesia bisa menikmatinya. Dunia luar sudah melihat betapa buruknya sistem politik di negara kita, korupsi yang tidak ada habisnya, membuat banyak orang menderita. Indonesia itu negara yang sangat kaya. Tapi mengapa rakyatnya harus berjuang keras hanya untuk hidup layak? Ada yang salah dengan cara negeri ini dijalankan. Banyak bule yang mendukung. Meski prihatin, mereka justru menyampaikan rasa salut yang mendalam. Mereka kagum dengan keberanian rakyat Indonesia yang bersatu untuk menyuarakan suara hati. Bagi mereka, pemandangan ribuan massa dengan spanduk dan orasi adalah bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia masih peduli dengan masa depan bangsanya. Bahkan ada yang mengaku merinding melihat semangat rakyat Indonesia yang tidak tinggal diam ketika merasa diperlakukan tidak adil. Dan tidak sampai di situ, seperti merasakan penderitaan yang sama, seorang warga Inggris bahkan ikut tergerak dan terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh warga Indonesia. What happens when people have finally had enough? Look at Indonesia right now. Streets on fire, parliament buildings torched, people dead. And it all started with politicians stuffing their pockets while ordinary people can barely afford food. Here's the story. Indonesian lawmakers were exposed for awarding themselves some massive housing perks. Then in the protests that followed, a 21-year-old was killed after being run over by a police vehicle. The clip went viral and the whole country erupted. Buildings have been set ablaze, ministers' homes ransacked. People are openly saying they don't trust the government anymore. But here's the thing, this isn't just over there. Strip away the language and the flags, and what are people angry about? Corruption at the top, politicians living like kings, ordinary people crushed by rising costs, taxes and cuts. Sound familiar? Here in the UK we've had MPs claiming for duck ponds, second homes and eye-watering expenses while we're told to tighten our belts. We've got tax hikes, energy bills through the roof, food inflation and a justice system that just feels broken. Now ask yourself, if people in Indonesia can snap like this, they can turn their anger into fire and flames. What's stopping that same level of fury building here? Could you ever imagine our parliament, our council buildings under siege from the very people they're supposed to serve? It might sound outrageous, but when enough people feel ignored, robbed and pushed to the brink, history shows it doesn't stay quiet for long. So, what do you think? Could we ever see scenes like Indonesia here in Britain? Or would the British public just carry on swallowing it? Let me know in the comments and follow for more news, views and uncomfortable truths. Dari cara ia menyampaikan, terlihat jelas rasa simpatinya pada rakyat Indonesia. Namun yang mengejutkan, ia juga langsung menyindir kondisi politik di Inggris, yang menurutnya juga tidak terlalu jauh beda dengan Indonesia. Di Inggris juga menghadapi masalah yang serupa, harga kebutuhan yang tidak stabil, serta biaya hidup yang makin tinggi, membuat bule tersebut mengaitkan demo Indonesia dengan keresahan yang ada di negara mereka. Ia seolah mendapat dorongan moral, bahwa rakyat dimanapun berhak bersuara. Tidak sampai di situ, di Amerika, topik ini juga menjadi perbincangan hangat. Banyak jurnalis yang melaporkan langsung tentang kondisi di Indonesia. Dan kalian tahu apa? Banyak warga Amerika yang mendukung dan berkomentar, kalau pemerintahan Amerika juga harus berhati-hati, karena tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga bisa terjadi kalau pemerintahan Amerika tidak berbenah. Hal ini terjadi ketika seorang aktivis melaporkan langsung tentang kondisi di Indonesia, dan banyak warga lokal sana yang menyindir pemerintahan Amerika.
All right, y'all, we have updates from Jakarta and Indonesia as of 11:45 this morning Central Time, so about 9 hours ago. The Indonesian government has called in the military and guard. They have taken over and burned even government officials' homes and state buildings. The protests were kicked off because of excessive salary increases and housing allowances for parliament and government members. The government has since walked back some of these increases. However, the protests are now going so strong that the student demonstrations and the organizers have announced that protests will continue on Monday, tomorrow. So we will be back with more news. Thank you very much for tuning in. Setelah video itu tayang, beberapa warga Amerika turut berkomentar di sosial media dan menyuruh pemerintah Amerika untuk melihat hal ini. Beberapa bahkan ada yang terinspirasi kalau hal yang sama bisa terjadi kalau pemerintah tidak berbenah. Tentu, hal ini membuat pemerintahan dari banyak negara cukup ketar-ketir. Komentar-komentar semacam ini menunjukkan bahwa demo di Indonesia ternyata bukan hanya peristiwa lokal, tapi juga punya gema yang sampai ke luar negeri. Namun yang jelas, banyak bule sadar kalau tanah surga ini ternyata tidak dirasakan oleh semua rakyat Indonesia.